Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Dia tahu isi hatiku, Dia beri yang ku perlukan. Dialah Yesus, sumber hidupku. Hilang semua rasa khawatirku saat ku berserah padanya. Kasih anugerah dan berkat tercurah dalam hidup ini. Terima kasih Yesus Tuhanku. Peganglah janji yang di dalam firman-Nya dan rasakan jamahan tangan kasih-Nya. Tuhan tak pernah ingkar, Dia selalu menjawab sesuai rencananya. Jangan pernah lepas dari rangkulannya, sebab hanya Dia, Yesus Tuhan, yang sanggup menolong. Dia memberi ketenangan, Dia menuntun tiap langkah ke jalan yang benar. Hilang semua rasa khawatirku saat ku berserah padanya. Kasih anugerah dan berkat tercurah dalam hidup ini. Terima kasih Yesus Tuhanku. Peganglah janji yang di dalam firman-Nya dan rasakan jamahan tangan
malam sahabat-sahabat di sisi dimanapun Anda yang sangat dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi di mana setiap Selasa kita berada dalam solusi problema keluarga. Seperti biasa malam hari ini saya ditemani dengan rekan saya Sister Tiara, dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, Bapak Pendeta Petrus F. Setiadharma dari Jawa Tengah tentunya ya. Dan kita malam hari ini akan membahas tentang imam yang menjaga iman keluarganya ya. Keluarga merupakan satu benteng yang pertama bagi kehidupan masyarakat kita, dan oleh sebab itu seorang imam sangat penting sekali. Tetapi sebelum itu mari kita berkenalan terlebih dahulu. Selamat malam Sister Tiara. Ya, selamat malam Pak John. Shalom untuk sahabat di sisi dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di SPK gitu ya. Solusi problema keluarga. Ya, oke, selamat malam Pak Petrus. Ya, selamat malam Bu Mutiara, selamat malam Pak John, dan juga segenap pendengar di sisi radio yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, Ya. Setelah kita berkenalan dengan suara Pak Petrus yang rupa-rupanya juga bakatnya jadi penyiar juga, sering siaran di radio ya, jadi sangat luar biasa sekali. Kita akan pertama-tama mendengarkan terlebih dahulu renungan firman Tuhan yang tentunya disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus F. Setiadharma, dan setelah itu baru kita akan berbincang-bincang santai di malam hari ini. Dan saya berharap cuaca di tempat sahabat-sahabat di sisi semuanya dalam keadaan baik, dan kita menikmati acara solusi problema keluarga ini dengan penuh sukacita. Dengan kasih Tuhan saya silakan buat Bapak Pendeta Petrus Setiadharma untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Bapa yang kami kenal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang tidak berubah, yang akan mengubah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segenap pendengar di sisi radio yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tema imam yang menjaga iman keluarganya, maka kita akan mendasarinya dari sebuah ayat di dalam Alkitab, yaitu dari surat 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tuhan mempercayakan harta yang indah dalam keluarga kita, salah satunya adalah iman. Nah, ayat ini katakan supaya iman itu dipelihara, dijaga sebaik-baiknya, karena iman itu digolongkan sebagai harta yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, ada dua pertanyaan yang akan bersama-sama kita temukan jawabannya dalam firman Tuhan. Yang pertama yaitu, mengapa kita harus menjaga iman? Mengapa kita harus menjaga iman? Alkitab katakan, Tuhan Yesus berkata bahwa Anak Manusia akan datang kembali, tetapi apakah ia jumpa iman? Nah, itu berarti iman harus dijaga, sebab ada banyak kecenderungan yang menyebabkan iman itu tergradasi, mengalami penurunan ya. Kalau disebut semangat itu mengalami pemudaran, menjadi pudar, imannya menjadi bantut, imannya tidak berkembang lagi, atau bahkan ada yang imannya itu hilang, lenyap ya. Iman apa? Iman kepada Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Iman yang menyelamatkan itu tidak dipegang lagi. Mengapa? Nah, karena banyak faktor penyebabnya. Yang pertama bisa karena pengaruh dosa. Ya, dosa itu menggerogoti iman.
Nah, dosa itu selalu kata firman Tuhan mengintip di depan pintu katanya. Mengintip di depan pintu, tapi kata firman Tuhan kepada Kain, kamu harus berusaha melawannya, ya jangan biarkan itu yang namanya dosa. Dosa apa dalam keluarga? Cukup banyak ya. Ada dosa kekudusan, ada dosa ketidaksetiaan, dan berbagai dosa yang lain. Itu bisa menggerogoti iman. Jadi itu harus dijaga betul-betul ya. Untuk apa? Menjauhkan diri dari dosa. Kita manusia berdosa bisa saja sesekali kita tersandung. Nah, segera kita sadar, segera kita datang kepada Tuhan, segera kita bertobat. Dan tanda-tanda apabila ada dosa yang belum diselesaikan dalam keluarga, pengalaman saya, itu doa kita itu terhalang. Ya. Dosa itu seperti sumbat yang menyebabkan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas keluarga kita, nah itu menjadi terhambat. Itulah sebabnya di kitab Yesaya dikatakan apa yang menyebabkan Tuhan tidak mendengar doamu? Apa yang menyebabkan Tuhan tidak menjawab? Apa telinganya terlalu berat? Apa tangannya juga terlalu pendek untuk menolong? Bukan, yang menjadi penyebab adalah dosamu. Jadi dosa bisa menggerogoti iman kita. Selanjutnya, apalagi? Wah, ini ekonomi ya. Ekonomi, setiap keluarga itu perlu menata ekonominya. Nah, seringkali ketika ekonomi terpuruk, orang kemudian mencari solusi yang cepat, gitu ya. Solusi yang instan. Nah, zaman sekarang di dunia digital ini, itu yang namanya solusi cepat itu bisa datang, kita tidak usah nyari, datang ke gadget kita, ke HP kita, tersedia. Saya berulang kali juga ditelepon, saya ini kan pendeta, tapi orang kan tidak ngerti ya, kalau saya pendeta ditelepon, Pak ada dana segar katanya bisa mengalir ke rekening Bapak, ya berupa pinjaman, berupa kredit. Waduh, ini kalau orang sedang dalam keadaan terdesak, ya kan, kepepet bahasa Jawanya itu, lalu kalau berdoa mesti nunggu waktu Tuhan, nunggu jawaban Tuhan. Orang bilang, wah terlalu lama, lah ini ada yang cepat, kilat. Nah, itulah sebabnya cukup banyak orang yang kemudian tidak lagi beriman kepada Tuhan karena tadi mengandalkan bantuan-bantuan yang cepat bisa diperoleh. Sehingga budaya instan ini kalau tidak diwaspadai juga bisa menggerogoti iman keluarga. Ya, nah itu kita harus hati-hati. Sikap orang tua juga terhadap anak, ya, ketika anak meminta sesuatu, ya, orang tua yang cinta anak tentu ingin segera memenuhi keinginan anak, minta ini dibelikan, minta itu diberi, tapi tunggu dulu. Anak tidak boleh kemudian menganggap orang tua lebih cepat daripada pertolongan Tuhan. Ya, saya punya 3 anak, ya, yang satu tiga-tiganya ada di Jakarta, satu usia 34, kemudian 32, lalu 29, ya mereka semua sudah bekerja. Nah, ketika mereka masih kecil meminta kepada orang tuanya, kepada saya, kepada istri saya, tapi kami sudah sepakat, saya dan istri sepakat, mari kita menjadi imam, saya menjadi imam yang menjaga iman anak-anak. Ayo kita buat iman anak-anak kita diarahkan, difokuskan kepada Tuhan, ya. Tuhan memberkati mereka bisa melalui orang tuanya, tapi juga bisa melalui yang lain, supaya mereka tidak menganggap orang tua mereka sebagai pengganti Tuhan, lalu mereka tidak berdoa, lalu tinggal minta orang tua langsung memberi. Nah, itu orang tua yang kurang mendidik. Nah, bagaimana mengatakannya? Ya, kami katakan kepada anak-anak, oke, kalian punya keinginan, kalian punya kebutuhan, bagaimana solusinya sebagai orang percaya? Datang kepada Tuhan, ayo kamu berdoa. Firman Tuhan bilang, mintalah maka akan diberi kepadamu, ya carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Jadi saya beri singkatan kepada anak-anak itu MCK, ya. MCK itu bukan mandi, cuci, dan kakus, tapi mintalah, carilah, dan ketuklah, ya. Nah, kalau Tuhan mau memberi kepada kalian, Ia pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Dan bisa lewat berbagai saluran. Bisa lewat saluran papa mama,
bisa lewat saluran yang lain. Sehingga ketika anak-anak dimanapun berada, mereka tidak khawatir jauh dari orang tua, tidak masalah. Yang penting mereka dekat Tuhan. Nah, saudara-saudara pendengar di sisi radio yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi keberbedaan. Ya, perbedaan yang ada dalam keluarga, pasangan suami istri, itu kan berbeda. Nah, karena berbeda seringkali terjadi, yaitu beda pendapat. Saya kasih contoh saja, ya kan. Saya ini orang yang punya temperamen apa? Temperamen kolerik dan sanguin. Ya, apa kolerik dan sanguin? Saya kalau misalnya mau sikat gigi begitu menggunakan pasta gigi odol itu, saya main pencet aja, cerat gitu. Yang penting moncrot gitu. Nah, tetapi istri saya beda. Istri saya orang Jawa, saya orang Tionghoa. Istri saya itu orangnya melankolis. Nah, orang melankolis itu kalau pakai odol diurutkan dari bawah. Nah, kemudian saya dan istri pertama kali kami waktu menikah itu, sekarang usia pernikahan kami 35 tahun. Nah, itu sering awalnya enggak saling ngerti, itu ribut gitu ya. Loh, masa kamu pakai odol aja moncrot gitu, buat diurutkan dari bawah. Nah, saya berdalih, yang penting kan moncrot, yang penting kan keluar pasta giginya. Ngapain mesti diurutkan dari bawah? Nah, gimana solusinya coba Bapak Ibu? Ya, gimana solusinya ini? Nah, solusinya ya sudah beli odol sendiri-sendiri. Yang mau moncrot ya silakan dimoncrotkan, yang mau urut dari bawah ya monggo. Nggak usah ribut. Menurut almarhum Gus Dur itu gitu saja kok, repot. Nah, gitu ya. Jadi, nah itu seringkali keberbedaan terjadi konflik. Nah, itu lalu menggradasi iman ya. Hati-hati lah. Kemudian apalagi ajaran sesat. Nah, kita ini hidup di era digital di mana kita bisa mendengar ya berbagai pengajaran yang ada sampai kita lupa untuk apa? Menyaringnya. Padahal ada firman Tuhan yang berkata apa? Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, itu berarti kalau kita mendengar ada pengajaran-pengajaran yang sepertinya tidak sama dengan yang firman Tuhan ajarkan, kita bisa bertanya kepada hamba Tuhan, kepada pendeta yang ada di gereja kita, ya, supaya kita tidak sampai tersesat. Karena kalau sudah tersesat, untuk membawa kembali itu tidak mudah. Nah, pertanyaan kedua yang akan kita jawab adalah caranya sekarang, ya. Caranya bagaimana? Cara apa? Cara untuk menjaga iman itu. Ya, nah mau tidak mau tetap satu, kita mendengar, merenungkan, menaati, dan mengajarkan firman Tuhan. Ya, nah satu kali ada tokoh dalam perjanjian lama namanya Ezra, ya. Ezra 7 ayat yang ke-10. Dia berkata apa? Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Iman itu munculnya dari mendengar firman, yaitu firman Kristus. Semakin kita mendengar firman, itu terjaga. Mau melakukan dosa itu ada seperti peringatannya di situ. Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran, sehingga kita tidak mudah untuk jatuh dalam dosa tadi itu. Nah, kedua, ya tentu kita harus menjaga nafas doa, terhubung dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, maka disitulah terjadi komunikasi dua arah. Saya datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, menyampaikan keinginan saya. Nah, kemudian juga Roh Kudus yang di dalam kita itu bisa mengingatkan kita. Kalau kita misalnya mengalami kekhawatiran, satu kali ini pengalaman saya, saudara-saudara. Jadi pagi hari saya bangun sebagai manusia, saya juga pernah khawatir. Ya, waktu itu karena ada salah seorang anak saya baru lulus, khawatirnya apa bisa dapat pekerjaan enggak ya ini ya gitu. Nah, kemudian ketika saya berdoa di pagi hari, rumah saya itu dekat dengan bandara Ahmad Yani yang lama, jadi di belakang itu sawah cukup luas. Nah, itu ada banyak burung-burung di pagi hari yang berkicau. Ya. Nah,
saudara-saudara saya biasa sudah mendengar burung-burung itu berkicau, tapi pagi itu sepertinya Tuhan bicara. Coba lihat Petrus, burung-burung di udara itu aku pelihara. Ya, aku pelihara mereka. Masa anakmu kan juga biji mataku. Ya, pasti aku memeliharanya. Waduh, di situ saya kemudian menjadi kuat kembali. Jadi dengan berdoa, iman kita kepada Tuhan itu bisa bertahan, ya, bisa terjaga dengan baik. Nah, kemudian apa? Ya, iman itu harus diamalkan. Iman yang terjaga itu adalah iman yang diamalkan. Misalnya, kata Rasul Petrus, iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Nah, berbuat kebajikan kepada siapa? Saudara-saudara pendengar di sisi radio yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kebajikan terutama kepada orang terdekat, kepada orang tua, ya, kepada saudara, kepada keponakan. Satu kali ada orang yang waduh dia membanggakan, ya, dia membanggakan apa? Membanggakan diri, saya sudah menolong banyak Pak, ini pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, ya. Saya sudah tolong ini, saya sediakan ini, fasilitas ini, itu. Tapi kemudian datang satu orang, Pak, tolonglah saya Pak, doakan Pak, dan tolong sampaikan pesan saya kepada si A. Loh, siapa si A? Si A itu saya Pak, yang banyak menyumbang itu untuk pekerjaan Tuhan. Loh, kamu siapa? Saya keponakannya Pak. Saya mengalami kesulitan sekolah Pak. Saya tidak ditolong sama sekali. Loh, gimana ini? Yang dekat tidak ditolong. Ya, jadi ternyata menolong pekerjaan Tuhan untuk dilihat orang banyak. Ya, tapi mari kita lihat Yusuf. Yusuf sudah dibegitukan oleh saudara-saudaranya, dia masih menolong seluruh keluarganya, seluruh saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya dibawa ke Mesir, itu dipelihara di sana itu. Ya, jadi ini amalkan iman itu, dan itu akan membuat iman terjaga, ya. Nah, lalu kemudian kalau kita sedang menjalani proses, ya, setiap keluarga bisa mengalami proses pergumulan, tantangan, kesulitan. Itu harus tetap berpengharapan, tidak boleh putus asa, ya, berjuang kembali, bangkit. Kalau pernah kita jatuh, tidak tergeletak, kata firman Tuhan. Jatuh, bangkit lagi, gagal, mulai lagi. Ya, dan dari kegagalan-kegagalan itu kita mendapatkan hikmat untuk tidak mengulanginya. Dan bagian yang terakhir, jangan lupa prinsip family. Apa prinsip family di dalam menjaga iman? Yang pertama, F itu faithful. Ya, faithful itu setia. Ya, setia kepada pasangan, setia kepada keluarga, setia kepada negara, setia kepada Tuhan. Ya, yang kedua, A. A itu apa? A itu acceptance, penerimaan. Mari kita terima orang yang ada di keluarga kita sebagaimana adanya. Dan kemudian kita saling membentuk, saling mempertajam satu dengan yang lain, saling menegur, saling mengoreksi atas dasar kasih. Itu namanya acceptance, penerimaan. Lalu M. M itu apa? M itu mature, dewasa, ya, tidak tidak baperan gitu ya. Wah, sedikit tersinggung, enggak dewasa. Oh ya, saya tahu, ya dia masih sibuk ya, kalau saya WA belum dijawab, ya mungkin dia masih sibuk, enggak masalah, saya enggak merasa dicuekin, enggak merasa diabaikan, enggak. Saya tidak mau baper begitu ya, dewasa. Nah, kemudian I, family ya, I, intimacy, keakraban dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Ya, terus dijaga, terus dipelihara seperti Daniel 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Lalu keempat itu adalah laughter, ya. Kelima, laughter itu sukacita, ya, tertawa, bercengkrama, humor, ya, yang kudus, ya, tidak membuli orang, ya, tertawa bersama, sukacita. Dan yang terakhir adalah you. Why itu you? Mari kita mulai dari diri kita. Coba kalau kita misalnya saja ingat ya, bagaimana orang kalau ada di depan cermin misalnya, maka apa yang ada dilakukan orang di balik cermin itu merupakan reaksi dari yang dilakukan orang yang bercermin. Ya kan? Kalau dia mengangkat tangan, yang sana juga mengangkat tangan bayangannya. Ya. Nah, kalau kita melotot, mata kita melotot, dia juga melotot pada kita. Nah, jadi oleh sebab itu, biarlah kata family ini melekat dalam hidup kita, keluarga kita, dan kita siap menjadi imam
yang menjaga iman keluarga kita supaya tidak terdegradasi. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Pak Joni. Baik, terima kasih kepada Bapak Petrus atas firman yang sudah disampaikan. Sahabat-sahabat di sisi, tentunya firman Tuhan yang sangat luar biasa dan memberkati kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita membahas masalah imam yang menjaga iman keluarganya ini, kita terlebih dahulu akan mendengarkan lagi ya Sister Mutiara, sebuah lagu ya. Iya, iya. Kita akan dengarkan pujian, nanti kita akan kembali membahas tentang imam yang menjaga iman keluarganya. Oke, sahabat di sisi, jangan kemana-mana, tetap di sisi radio suara inspirasi tanpa batas. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu Tuhan, namun ku tahu Engkau selalu besertaku. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun
Kamu kenapa, Mer? Kok murung? Lagi sedih? Ya nih, aku lagi kepikiran tanteku yang mau operasi tumor otak. Tapi aku bingung, aku perlu dukung doa. Tapi aku tidak ada channelnya untuk minta dukung doa. Oh, tenang aja, Mer. Ayo yuk, aku ajak kamu ikut programnya Yesua di DCC Radio. Nanti untuk pokok doamu akan didoakan oleh serafim-serafim yang ada di Yesua. Yuk, ayo. Ya, sahabat DCC, bila membutuhkan dukungan doa, silakan kirimkan pokok-pokok doanya di WA grup sahabat DCC, karena Serafin akan mendoakannya secara khusus lewat program Yesua, Yesus hanya sejauh doa, yang disiarkan hari Minggu dari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. On this program, you can share your Ikuti acara saya, Iwan Lause, pada DCC English Corner. Akan hadir setiap hari Senin sampai Kamis, pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Experience about it, you can call me using WhatsApp. DCC English Corner hanya ada di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Saya tunanetra sejak usia 2 tahun. Tapi saya pernah merasa ada di posisi yang sangat rendah, di mana saat itu saya merasa minder, putus asa, dan bahkan sangat menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Kemudian Kristus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang menanam pohon ara di kebun anggur miliknya. Berarti ia menanam di tanah yang menceritakan terbaik. kisah riwayat hidup Santo Pelindung Agung, yaitu Santo Stefanus. Pertama, latar belakang Santo Stefanus. Santo Stefanus adalah salah satu dari Dengarkanlah program Deus Vult bersama sahabat disabilitas Katolik setiap hari Minggu dan Rabu malam pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat, hanya di DCC Radio. DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Demikian sebuah lagu yang telah kita dengarkan bersama, dan
Anda masih bersama kami di sisi radio Suara Inspirasi Tanpa Batas dalam acara Solusi Problema Keluarga, dan malam hari ini tema kita adalah imam yang menjaga iman keluarganya. Tema ini sangat penting. Kami angkat tema ini karena seorang imam itu penting sekali peranannya di dalam keluarga. Oleh sebab itu masalah ini kami angkat. Dan kenapa sih kami menekankan keluarga? Karena sekali lagi keluarga itu adalah awal daripada terciptanya manusia, dan keluarga itu memang dikehendaki oleh Tuhan untuk ada. Dan oleh sebab itu keluarga itu harus menjadi yang terbaik sehingga membentuk masyarakat dan membentuk negara yang menjadi baik juga. Oke, silakan Sister Tiara. Iya, kembali lagi kita membahas tentang imam yang menjaga iman keluarganya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak Pendeta Petrus, bagaimana kita seorang pemimpin keluarga itu harus bagaimana supaya bisa menjaga iman keluarganya, gitu ya. Sudah sepanjang lebar Bapak Petrus menjelaskan. Tapi kadang-kadang ya Pak, kita lihat ini orang sudah benar-benar menurut kita dan menurut orang-orang, dan menurut dia, mungkin menurut beliau sendiri, orang itu sendiri sudah menjadi imam yang baik, sudah berusaha seperti yang Bapak Pendeta Petrus jelaskan tadi. Tapi nyatanya keluarganya kok masih ada imannya itu ada yang masih tidak sama dengan bapaknya atau ibunya, anak-anaknya masih kayak gitu. Itu gimana itu Pak? Kok bisa terjadi gitu ya? Menurut kita sudah nih, mereka sudah menjalankan, tapi nyatanya kok tidak terjadi seperti itu gitu loh. Gimana itu Pak? Ya, jadi sebenarnya begini, kalau kita bicara iman, maka setiap orang itu ada yang disebut dengan kapasitas iman. Ya, itu dalam surat Roma pasal 12 ayat 3, itu Rasul Paulus mengingatkan supaya setiap orang bisa memahami sesuai ukuran iman masing-masing. Ini saya kasih contoh saja dulu mengenai prestasi sekolah ya, sebagai gambaran. Karena setiap kali saya menjelaskan itu mesti pakai ilustrasi yang meniru Yesus gitu loh. Jadi pakai ilustrasi gambaran, contoh-contoh. Jadi satu kali anak sulung saya itu memberi laporan tentang nilainya, dia dapat 8. Gitu kan. Nah ketika dia mendapatkan nilai 8, saya bilang oke, puji Tuhan. Tetapi Papa agak kecewa. Gitu. Loh, kenapa Pak? Aku nilaiku sudah 8. Masalahnya kamu bisa 9,5. Kalau kamu mau berusaha lebih lagi, kamu bisa 9,5. Kenapa cuma 8? Nah sebaliknya, adiknya dia memberitahu kepada saya, Papa aku dapat 7. Saya bilang, wah luar biasa kamu dapat 7 ya, wah luar biasa. Nah itu kakaknya menegur saya, lu Papa gimana ini yang aku dapat 8 itu ditegur, dimarahi. Ya, tapi adik yang dapat nilai 7 kok malah dipuji-puji. Saya bilang karena adikmu itu maksimal itu 7. Jadi kalau dia sudah mendapat nilai 7 itu sudah hebat gitu loh. Tapi kamu yang 8, kamu masih kurang karena kemampuanmu 9,5. Kan tidak sama setiap anak, Bu Tiara. Nah, sama iman itu kita tidak bisa minta seperti katakanlah iman penghulu laskar gitu ya, atau prajurit, kepala prajurit yang ada di Kapernaum itu, yang sekali bilang Tuhan Yesus tidak usah ke rumahku, katakan sepatah kata saja sampai Yesus terkesima itu ya. Nah, artinya dalam keluarga kita menuntun dan melihat proses pendewasaan imannya itu. Jadi prosesnya itu jauh lebih berharga daripada hasilnya. Karena kalau orang dalam proses, dia berjuang, ya sampai di mana pertumbuhan imannya,
itu kita nggak bisa minta harus segini, karena tiap orang itu perkembangan imannya itu beda-beda. Itulah sebabnya misalnya di gereja begitu ya. Jadi ada orang yang kalau didoakan itu minta kesembuhan gitu kan. Nah itu ada Pak, tolong ya Pak, Bapak tumpang tangan ya. Itu. Tapi ada yang Pak lewat telepon saja ya, itu beda-beda. Ada yang tidak mantap. Kalau lewat telepon tuh tidak mantap. Itu bukan berarti imannya itu tidak bagus, bukan, karena memang dia masih tahap itu atau memang maksimalnya itu segitu gitu loh. Jadi setiap orang sekali lagi ada ukuran iman masing-masing. Nah kalau kita memahami itu, maka Allah Bapa kita itu juga memaklumi kita sebagai anak-anaknya. Yang penting ada yang namanya progresif. Jadi ada peningkatan sesuai kapasitas masing-masing. Makanya sama seperti perumpamaan talenta itu kan, ada yang dikasih 5, ada yang 2, ada yang 1, tapi jangan sampai disimpan, nggak diapa-apain kan gitu. Ya mau 5 ya 5 digunakan, imannya betul-betul bagus, hebat. Ada yang 2 ya digunakan dengan baik, yang 1 juga gunakan dengan baik. Itu Bu Tiara. Iya, oke. Jadi kita nggak bisa menuntut semua orang harus sama dengan kita gitu ya. Ya, kalau boleh saya tambahkan itu ada satu kesaksian itu ya. Jadi ada seorang bapak ini sudah terlatih dulu di orang tuanya itu bahwa saya kalau sakit hanya berdoa saja, gitu kan? Tidak mau dia minum obat. Nah satu kali dia berkeluarga, anaknya sakit. Gitu kan, istrinya bilang ayo bawa ke dokter. Nah ini suaminya enggak, aku sudah diajar dari dulu dalam keluargaku, enggak usah, kita doakan aja anak ini sampai suhunya tinggi. Waduh, istrinya khawatir, dia telepon saya, gimana Pak ini, gimana. Lalu saya telepon suaminya, Pak, iman yang seperti Bapak itu bisa digunakan untuk pribadi Bapak sendiri, tapi tidak bisa digunakan untuk istri dan anak Bapak. Ini kalau ada apa-apa, Bapak menyesal loh. Lalu saya desak untuk bawa ke rumah sakit, dan ketika dibawa rumah sakit, dokternya bilang, waduh untung ini sebentar lagi, kalau terlambat ini waduh fatal ini gitu. Jadi ada iman yang tidak mau minum obat ya silakan, tapi tolong itu gunakan untuk pribadi, jangan untuk orang lain gitu. Jadi karena beda, ya. Ya berarti kalau misalnya bapaknya, kalau saya sakit tidak mau ke dokter, pokoknya saya hanya percaya kepada Tuhan. Tapi kalau anaknya sakit, nggak bisa digunakan seperti itu, Pak, maksudnya. Ya, betul. Ya, kalau ada ayat Alkitab nih Pak, kalau kamu punya iman sebiji sawi, kamu bisa mengatakan gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Pengertiannya Pak? Iya Pak, jadi begini Pak, ini dalam pengertian saya ya, sebagai hamba Tuhan, bisa hamba Tuhan yang lain bisa punya pemahaman yang berbeda. Jadi iman sebiji sesawi itu bicara mengenai keutuhannya, iman yang utuh, ya, iman yang tidak terbelah-belah. Kita ini kalau punya pandangan seringkali kan tidak fokus gitu ya. Tapi iman yang sebiji sesawi itu utuh dan fokus hanya kepada Tuhan. Itu. Nah, lalu kalau dikatakan dapat memindahkan gunung, dalam pengertian saya itu disebut dengan gerak semu. Ini saya kasih contoh lagi ya. Satu kali saya berkendara dengan anak saya waktu mereka masih kecil itu ke daerah Wonosobo itu loh Pak. Kalau kita ke daerah Wonosobo, maka ada gunung yang pertama kita lewat Magelang, naik atas sedikit itu Paraan gitu. Nah gunung itu ada di sebelah kanan gitu. Kemudian saya bilang pada anak saya, ayo tutup mata, ya Papa akan kendarai mobil ini lebih lanjut, nanti kalau Papa kasih instruksi buka baru buka ya. Coba lihat dulu gunungnya ada di mana, ada di kanan. Dah sekarang tutup mata. Lalu beberapa waktu kemudian saya bilang sekarang buka mata. Loh Pak, gunungnya sudah pindah ke kiri. Wah hebat ya Papa mindahkan gunung. Loh bukan Papa mindahkan gunung, Papa yang bergerak mengitari gunung itu. Jadi iman yang memindahkan gunung adalah iman yang aktif, iman yang bergerak Pak. Sama seperti kalau dulu kita naik kereta kan begitu seringkali, oh ini pohonnya yang berjalan,
Bukan pohonnya yang berjalan, pohonnya mah tetap saja, keretanya yang berjalan. Sama memindahkan gunung, di arti yang pertama, tantangan kesulitan sebesar apapun akan bisa terselesaikan. Itu makna yang pertama. Nah, makna yang kedua ya, iman itu disertai tindakan nyata, bergerak, dinamis. Makanya saya senang dengan ayat di kitab Yesaya. Berkata apa ayat di kitab Yesaya itu? Kamu terbang seperti Raja Wali, ya kan? Tapi kalau kamu tidak bisa terbang, ya kamu lari tidak pernah lelah. Kalau lari sudah tidak bisa jalan tidak pernah penat. Nah, kalau diteruskan ayat itu sebenarnya terbang, yang bisa terbang terbanglah, yang bisa lari larilah, yang bisa jalan jalanlah. Kalau masih tidak bisa ngesot gitu. Jadi pokoknya ada progresif gitu loh, ngesot sudah, ayo gitu. Jadi dengan kata lain, Tuhan menginginkan iman kita dinamis, iman yang aktif, iman yang bergerak. Itu Pak maksudnya. Maka tantangan sebesar apapun akan bisa teratasi, karena dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Baik. Nah, untuk melanjutkan itu Pak, itu kan ada juga tuh ayat Alkitab yang mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, itu pengertian jelasnya gimana itu Pak, kalau kita mau tahu? Cuman kata-katanya simpel sekali, iman tanpa perbuatan mati. Ini kadang-kadang orang bingung menafsirkannya macam-macam gitu Pak. Ya Pak, jadi melanjutkan tadi itu, kalau saya beriman, Tuhan memberkati saya. Kan begitu, Tuhan itu adalah Bapa yang rindu memberkati anak-anaknya. Lalu saya percaya 100% Tuhan memberkati saya. Tetapi saya nggak ngelakuin apa-apa, maka iman saya tidak akan membuahkan hasil. Jadi iman itu melihat ada yang menjadi bagian Allah memberkati kita, tapi ada yang menjadi bagian kita. Ayo disertai tindakan. Tindakan apa? Bekerja keras, bekerja cerdas. Kalau tadi bicara burung dipelihara, betul, tapi burung itu harus keluar dari sarang. Tadi kan saya kenalan dengan Pak Joni, ini saya orang Madura, Pak. Itu ada pepatah Madura, ya, yang menggambarkan bahwa hidup orang Madura itu seperti ayam. Ayam itu menetas dari telurnya, itu sudah langsung mematukkan paruhnya, Pak. Colpak, gitu ya. Jadi, ayam saja yang baru netes dari telurnya itu bisa hidup, bisa makan. Lah kok kamu berpangku tangan itu bagaimana? Tuhan berkati kalau kita sendiri menggunakan potensi yang Tuhan beri untuk bekerja keras. Itu Pak. Jadi iman tanpa tindakan ya mati. Tidak ada jadi. Nah tapi dikatakan di dalam Amsal tuh Pak, ada tuh. Bunga bakung itu tanpa bekerja, tapi Tuhan menghiasi sedemikian rupa. Bahkan mahkota Raja Salomo juga kalah dengan hiasan bunga bakung itu Pak. Jadi itu bagaimana itu Pak? Jadi begini, dalam bunga setiap tanaman ini, di rumah saya ini, istri saya itu suka tanam tanaman bunga ya. Nah itu ada yang disebut dengan potensi pertumbuhan Pak. Tentu bunga kalau tadi dipandang itu tumbuh secara alami begitu ya. Nah kalau yang ditanam di pot-pot itu tentu harus ada pemeliharanya. Nah kalau yang di taman itu Tuhan pelihara. Nah di dalam pertumbuhan dari bunga-bunga itu kan ada akarnya Pak. Itu akarnya bergerak tanpa kita lihat. Jadi tetap ada gerakan, tetap ada tindakan. Memang bunga-bunga tidak bekerja, tapi akarnya dia pasti menyerap yang namanya itu air toh Pak. Nah kalau akarnya bermasalah, tidak mau menyerap air, osmose itu yang kemudian air ditarik sampai ke batang, kemudian menghasilkan daun dan bunga yang indah, ya tidak akan pernah terjadi bunga yang indah itu. Jadi tetap ada di situ yang disebut dengan aktivitas yang mungkin tak nampak oleh mata kita, tapi tetap ada aktivitas Pak, tidak pasif. Itu maksudnya, tidak bekerja dalam arti seperti kita manusia, tetapi tanaman itu punya model pertumbuhannya sendiri, begitu. Jadi Tuhan hiasi lebih daripada Salomo, betul, amin itu. Nah makanya artinya dibandingkan dengan kita lawang bunga saja yang akarnya itu
cuma ngambil air sedikit gitu aja itu sudah bisa berbunga begitu indah. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan, kan ada kata apalagi di situ, comparison, perbandingan. Baik, luar biasa sekali Sister Tiara. Hebat, malam ini sangat luar biasa sekali Lagi kita. itu Pak, Tuhan memberkati anaknya waktu tidur, gimana tuh Pak? Nah itu Pak, saya melanjutkan itu Pak. Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Nah itu. Ya. Jadi itu gambaran petani Pak. Kalau Bapak petani, Bapak kan menabur di ladang. Apa setelah itu Bapak nungguin terus, lalu kemudian maaf ya, tanaman yang sudah mulai bertunas Bapak tarik-tarik ke atas gitu, ayo cepet gede, kan enggak Pak. Jadi setelah Bapak tanam, kemudian Bapak pulang, Bapak tidurlah. Nah Tuhan itu yang membuat pertumbuhan pada tanaman itu. Tuhan enggak usah dibantu, ditarik-tarik tanamannya malah brodol semua itu. Nah kita manusia seringkali gitu ngewangi Tuhan, kata nih, ngewangi Tuhan. Tuh ngewangi gimana? Kamu kerjakan sesuai bagianmu, sehari cukup 10 jam bekerja, sudah itu maksimal. Sudah setelah itu istirahat dengan keluarga tadi ya, jaga iman keluarga dengan anak-anak, dengan pasangan, tetap beriman kepada Tuhan. Nah nanti Tuhan yang menumbuhkan, nggak usah ikut dicabut ke malah brodol. Nah sama dengan ini Pak ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Nah, itu. Iya, Amsal 10:22 ya, betul Pak, betul. Nah itu. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi itu pengertian saya, apakah kita kerja keras dan sebagainya itu bukan itu yang menjadikan kaya gitu Pak ya? Jadi begini Pak, kalau kita bekerja pertama itu sesuaikan tadi dengan kapasitas. Jangan sampai kita mau meniru orang lain yang kapasitasnya beda. Itu satu. Kedua, bekerjalah sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan pada kita. Kapan tuh ada seorang Pak, dia ini usaha roti Pak ceritanya itu. Usaha rotinya maju Pak, maju. Nah kemudian ada temennya bilang, kamu usaha roti itu banyak ya keuntunganmu. Yang enggak lah, roti kan sedikit gitu ya, tapi saya tabung gitu kan. Gitu. Mbak gitu ditawari sama temannya, loh kalau kamu mau ikut invest di tempat saya usaha kayu itu sekali pukul ya, tanda petik ya, sekali pukul itu banyak keuntungannya, cuannya itu banyak daripada roti, kamu mau sampai kapan? Nah teman saya ini tergoda Pak, uangnya maaf ya, jumlahnya cukup besar, 200 juta taruh di kayu. Kayu nentek, duit entek Pak. Jadi tidak jadi dia marah-marah ketemu saya, Pak Petrus, Tuhan itu gimana? Loh kok Tuhan gimana? Kamu sudah dikasih tangan roti, kamu usahalah di bidang roti gitu, susah payah nggak akan menambahi. Jadi kamu kerja di situ kapasitasnya roti, supaya besok kalau saya bangun pagi bisa sarapan roti. Nah semua orang usaha kayu, coba Pak, besok sarapan apa? Kan langsung sarapan kayu kan enggak, yang kayu lah, yang roti lah, yang pecel lah, yang gudeg lah, itu aja kok repot. Jadi saya ini punya banyak sepupu Pak, sepupu saya itu bisnismen semua Pak. Nah saya sudah nyoba bisnis itu kan katanya gampang Pak, kelihatannya kan mudah itu ya kan, kekulaan lalu dijual dapat keuntungan. Saya sudah coba berulang kali tidak jadi kok Pak. Ya saya mengajar Pak, jadi keluarga saya semuanya keluarga mengajar, saya, adik saya, anak saya, banyak yang mengajar. Oh gitu Pak ya. Ya udah, tangannya tangan mengajar. Oke, sahabat-sahabat di sisi, semakin seru dan semakin luar biasa saja. Dan untuk itu Sister Tiara dan semuanya, apakah kita mesti dengarkan lagi ya Sister Tiara sebuah lagu yang akan kita putar? Iya, oke. Kita akan dengarkan pujian, nanti kita akan kembali dan melanjutkan membahas tentang imam yang menjaga iman keluarganya. Oke, sahabat di sisi, jangan kemana-mana, tetap di sisi radio, suara inspirasi tanpa batas.
hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku.
Kamu kenapa, Mer? Kok murung? Lagi sedih? Ya nih, aku lagi kepikiran tanteku yang mau operasi tumor otak. Tapi aku bingung, aku perlu dukung doa. Tapi aku tidak ada channelnya untuk minta dukung doa. Oh, tenang aja, Mer. Ayo yuk, aku ajak kamu ikut programnya Yesua di DCC Radio. Nanti untuk pokok doamu akan didoakan oleh serafim-serafim yang ada di Yesua. Yuk, ayo. Ya, sahabat DCC, bila membutuhkan dukungan doa, silakan kirimkan pokok-pokok doanya di WA grup sahabat DCC, karena Serafin akan mendoakannya secara khusus lewat program Yesua, Yesus hanya sejauh doa, yang disiarkan hari Minggu dari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. On this program, you can share your Ikuti acara saya, Iwan Lause, pada DCC English Corner. Akan hadir setiap hari Senin sampai Kamis pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. experience about it, you can call me using WhatsApp. DCC English Corner hanya ada di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Pernahkah kita berpikir untuk memulai hari kita dengan mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan? Disinilah tempatnya. DCC Radio menghadirkan kepada kita semua renungan DCC yang akan dibagikan setiap pagi dan malam hari pada pukul 06.00 dan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Sahabat-sahabat di sisi yang diberkati Tuhan dan berbahagia, kembali lagi kita dalam solusi problema keluarga yang saya temani hari ini bersama Sister Tiara dan tamu kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Bapak Petrus F. Setia Dharma. Ya, jadi pembahasan kita malam hari ini tentu saja sangat luar biasa sekali. Nah, Pak Petrus mengatakan bahwa iman keluarga itu tentunya tidak bisa sama, beda-beda ya. Tetapi di dalam kehidupan ini kan manusia itu kadang-kadang banyak mengalami kesulitan, Pak, sehingga kita di dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita kadang-kadang apapun yang kita harus mempunyai sesuatu hal yang keliru di dalam menjalani kehidupan ini, karena ada hal yang kita lakukan yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang menyebabkan tidak berkenan di mata Tuhan karena suatu keadaan. Dan orang yang demikian ini atau kepala keluarga yang demikian ini, apa tetap boleh beriman, Pak? Ya. Ya, jadi kan saya kasih contoh sederhana saja dulu, Pak.
Satu kali ada orang yang mau pergi ke pesta begitu, jadi dia keluar dari rumahnya menunggu jemputan mobil yang dia pesan, tapi dia tidak sadar di depan dia itu ada kubangan begitu, jadi ada genangan air. Nah kemudian ada mobil lain yang lewat begitu, lalu dia kecipratan air yang kotor itu. Nah tentu karena dia mau pergi ke pesta, lalu air yang kotor itu nyiprati bajunya, ya dia segera berbalik ke rumahnya untuk cepat ganti. Nah tetapi tentu dia tidak akan berdiri di posisi yang sama itu lagi kan. Sebab kalau dia di situ lagi, dia pasti terciprat kembali lumpur itu. Nah kondisi yang berbeda adalah ketika ada orang lihat lumpur, kemudian dia senang berkuban di situ Pak. Jadi ketika diciprati lumpur, dia malah bilang, kurang banyak lumpurnya. Itu kan beda. Jadi sama. Ada imam-imam keluarga sebagai seorang ayah atau seorang bapak, begitu ya. Itu ada dua macam saja sebenarnya. Yang satu yang senang, yang gemar, yang suka berbuat dosa. Jadi lihat dosa itu kegemarannya gitu. Senang sekali, malah istilahnya bahasa Jawa itu jubar gitu. Kalau lihat sesuatu yang kurang baik di media sosial itu malah diperhatikan, malah ya pokoknya jadi kecanduan. Beda dengan orang ketika dia mau membaca sesuatu di internet lalu masuk sesuatu yang kurang pantas begitu, lalu dia lewatkan begitu, atau malah dia blokir gitu kan, waduh ini konten-konten yang gak beres ini gitu. Nah sehingga ketika Bapak tadi katakan ada orang yang hidupnya belum sesuai dengan yang Tuhan mau, nah, tunggu dulu, yang jenis mana ini? Gitu. Apakah jenis yang pertama, karena dia memang masih manusia, yang bisa berbuat salah, keliru, tapi segera dia sadari, dia minta ampun, dia bertobat. Nah, kalau yang seperti itu yang Tuhan senang. Tapi kalau kemudian ada orang yang sudah diberitahu, itu juga masih keras kepala, diingatkan oleh istri, diingatkan anak, bahkan Roh Kudus sendiri yang dalam hatinya kan pasti mengingatkan dia Pak. Karena Injil Yohanes berkata Roh Kudus itu yang di dalam kamu menginsyapkan. Nah kalau diinsyapkan tidak mau. Nah itu pasti Pak, jadi pasti akan berpengaruh terhadap keberadaan keluarganya. Jadi kita mesti menggolongkan ini kategori yang mana, ini itu lewat konseling. Jadi lewat konseling kita baru tahu, Bapak ini sebenarnya tipe pertama itu atau tipe kedua begitu. Itulah sebabnya saya pakai istilah PPPK Pak, pertolongan pertama pada konseling. Pertolongan pertama pada konseling itu melihat kamu itu doyan dosa atau kamu benci dosa sebenarnya. Nah kalau kita model yang tadi itu yang pertama, jadi karena kita tersandung lalu kita bangkit lagi, keliru, tidak menaati firman karena memang ketidaksempurnaan kita, tentu pengampunan dari Tuhan limpah Pak, dan akan menolong kita untuk bertumbuh menjadi tadi itu makin dewasa. Tapi kalau yang namanya keras kepala, itu biasanya menurut Ibrani, itu dia akan tanda petik didisiplin oleh Tuhan, diberi ganjaran supaya ada efek jerah. Itu aja Pak sebenarnya bedanya. Nah, kalau begitu begini Pak, saya pernah menemukan seseorang nih Pak. Dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi setelah beres urusannya melakukan lagi. Nah seperti yang Bapak katakan tadi bahwa orang senang di dunia semacam itu. Nah orang-orang seperti itu sebetulnya kalau menurut Bapak nih sebagai ya konselor dan juga mengamati yang demikian sebagai hamba Tuhan. Orang-orang demikian ini dia tidak bertobat itu karena tidak diberi jalan oleh orang lain, tidak diterima hidupnya di masyarakat, atau karena tidak diterima itu tadi, dia terus melakukan hal seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau kita mengacu ke beberapa contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang melakukan pertobatan. Saya ambil contoh satu yang namanya Yefta. Yefta itu di kitab Hakim-Hakim pasal 11. Itu adalah orang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, Pak. Dia mengalami kepahitan karena dia lahir sebagai anak haram. Ini padahal yang haram itu bapaknya, sebenarnya bukan dia. Ya tapi ya sudahlah, diistilahkan begitu, anak haram, bukan anak dari istri yang sah,
Jadi dia tidak mendapatkan warisan, Pak. Dibuang oleh saudara-saudara ayahnya, ya. Jadi dibuang oleh saudara-saudara tirinya istilahnya gitu, karena dia disebut anak haram. Nah, dia sakit hati, Pak. Nah, orang yang sakit hati seperti ini hidup dalam dosa dengan cara apa? Berpetualang, Pak. Mengganggu, merampok, gitu, dan banyak temannya kumpul, Pak. Namanya BSH, Barisan Sakit Hati, Pak. Wah, itu kumpul, Pak. Nah, dia kumpul-kumpul begitu, lalu satu kali keluarga daripada ayahnya itu minta tolong pada dia. Tolonglah, ini Yefta, kita lagi diserang sama Bani Ammon ini ya, tolonglah. Wah, itu pertama Yefta ya nggak mau, enak aja lu. Ya tadinya aku dibuang, lalu sekarang aku dimintai tolong, jadi tambah butuh, gimana ini? Ya, itu bahasa sekarang gitu. Jadi Yefta nggak mau, tapi kemudian ketika Yefta berdoa, nah itu intinya, Pak. Ketika dia berdoa, Alkitab katakan dia membawa masalah itu kepada Tuhan. Dan Tuhan meluruhkan hatinya. Sudahlah, tolonglah mereka. Ya, aku menyertai kamu. Kamu akan menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Nah, disitulah Yefta lalu mengalami yang namanya terobosan, pertobatan. Pertobatan itu kan berbalik 180 derajat, Pak. Tadi itu hanya maunya dia, keinginannya dia, egonya dia, sekarang berbalik menjadi maunya Tuhan, keinginan Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita mau, itu bisa gitu. Jadi artinya melihat sesuatu yang rasanya lebih enak. Ini kan masalah sensasi, Pak. Satu kali ketika pertama kali saya datang di kota Semarang, itu saya diberitahu, Pak Petrus kalau mau makan gudeg itu di warung A, gitu ya. Jadi saya makan, Pak, di warung A itu, wah terus itu jadi langganan saya. Karena saya belum tahu ada warung gudeg yang lebih enak, gitu loh, Pak. Nah, ketika kemudian saya diberitahu teman yang lain, loh, Pak, terus kalau makan gudeg di mana? Di warung A. Loh, pernah nyoba di warung B enggak? Oh, belum. Nah, saya nyoba di warung B, Pak. Wah, lebih enak, Pak. Nah, karena warung B itu lebih enak, maka saya otomatis meninggalkan warung A, Pak. Saya tidak lagi makan di warung A, saya beralih ke warung B. Sama, mengapa banyak orang senang terhadap dosa? Karena dia belum tahu nikmatnya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, Pak. Nah, itu yang kita tunjukkan pada dia. Loh, hidup enak itu bersama Tuhan itu jauh lebih membahagiakan daripada hidup dalam dosa. Nah, sebelum dia tahu enaknya hidup damai sejahtera dengan Tuhan, kedamaian dengan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa beralih dari dosa. Itu. Nah, contoh kan, Pak, waktu dulu tadi Bapak sudah cerita, misalnya waktu masih muda dulu suka minum atau apa, itu kan nikmat sekali waktu itu, ya kan? Baru setelah itu ternyata ada suatu kehidupan yang jauh lebih enak, bisa beraktivitas, sehat. Nah, akhirnya kan kemudian memilih untuk sehat dan berhenti melakukan hal-hal yang merusak itu. Nah, jadi orang baru akan beralih kalau dia tahu ada sesuatu yang better, yang lebih baik dalam hidupnya. Itu aja intinya sebenarnya. Nah itu, Pak, tetapi banyak orang yang diberitahu, kok ada yang mau tahu, ada yang nggak mau tahu. Ini pertanyaannya, Pak. Kenapa Tuhan tidak membuat saja semua orang itu mau mengerti dan mau tahu gitu, Pak? Ya, Pak, itu diberi kehendak bebas, diserahkan kepada manusianya. Nah, ceritanya itu, jadi ada orang-orang memang yang tanda petik diistilahkan dengan keras kepala, mengabaikan peluang, kesempatan. Satu kali saya melayani di ICU, Pak, maaf ya. Jadi di ICU itu orang tuanya sakit, anaknya bilang, Pak, tolong Pak, ini papa saya, ini orangnya keras kepala, begitu kan, Pak. Jadi tolonglah ini sebelum segala sesuatu nanti terjadi, bisa dia bertobat. Nah, saya itu sudah batin, Pak, Abdullah ini kalau sudah di ICU responnya gimana. Jadi akhirnya saya ya tetap mendoakan, saya bisikan di telinganya, lalu saya beritahu, kalau percaya terhadap apa yang saya katakan, silakan mengangguk, gitu ya. Nah, lalu saya tanya, lalu kemudian dia menundukkan kepalanya begitu, Pak. Jadi keluarganya lihat, oh ini papa sudah mengangguk, Pak, terus berarti papa sudah percaya. Tapi dalam hati kecil saya, maaf Pak, maaf. Itu dia mengangguk itu karena penahan lehernya yang lepas, Pak. penahan lehernya. Saya
ini susah kalau sudah gitu. Lalu saya bilang ke anaknya, kenapa ini masih ada ndak mamamu masih waktu masih sehat, waktu ndak mau Pak, ndak mau, keras kepala. Nah kalau sudah gitu Pak, kita ndak bisa apa-apa kok Pak, ndak bisa. Kita cuma menyerahkan kepada kemurahan Tuhan saja, ndak bisa Pak. Jadi bagaimanapun niat baik kita, keinginan kita untuk membawa orang datang kepada Tuhan, tetap kembali kepada keputusan yang bersangkutan. Itu Pak, itu yang kita terus doakan. Ini yang tidak pernah selesai Pak, tugas seperti ini yang tidak pernah selesai. Tapi ada cara yang lain Pak, misalnya begini Pak, misalnya ya Pak. Jadi ada jemaat yang orang tuanya itu orang Tionghoa Toto begitu. Nah ketika saya ngomong pada dia nggak ngerti omongan saya Pak, gitu. Nah oleh sebab itu dia nggak bisa dengar. Dia anaknya bilang, Pak, hidup papa saya tidak berubah waktu bapak datang. Lalu saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan, lalu saya dapat hikmat. Oh, ya dia nggak akan pernah berubah karena nggak ngerti yang saya omong. Akhirnya saya ngajak teman yang bisa Mandarin begitu Pak, yang bisa Mandarin untuk bicara dengan dia. Nah ketika saya bawa teman ini, dia ngerti Pak, begitu ngerti dia bertobat minta baptis Pak. Nah jadi kadang-kadang belum tentu dari kita, bisa dari orang lain. Nah itu yang harus kita usahakan. Kenapa ya? Oh ini orang ini senang bahasa Jawa, bisa bahasa Jawa. Kalau saya ngomong, bahasa saya ngopo Pak, dianggap kurang ajar. Nah saya cari teman yang bisa kromo Pak, bahkan yang bisa kromo Injil gitu untuk menginjili dia, itu aja sebenarnya. Jadi ketika dia dengar dalam bahasanya, dia mengerti, nah dia memberikan respon yang positif. Itu salah satu cara juga Pak. Ya, karena begini Pak, saya sebagai seorang pengacara dulu, saya pernah ketemu seseorang nih Pak, di penjara. Ya, dia udah masuk penjara itu 8 kali dengan kasus yang sama. Tetapi orang ini dibaptis di penjara. Dia kalau di penjara itu sembayangnya luar biasa, khusyuk dan sebagainya. Namanya Daniel Sumo di Grobogan, Bali. Kan saya sering kalau ibadah di dalam situ itu kan kita bisa masuk untuk ikut karena kita punya klien di situ, kita ibadah. Nah saya tanya, Sumo, kamu kenapa sih kok seneng keluar dari sini masuk lagi, keluar dari sini masuk lagi, keluar dari... Dia bilang begini, saya ini di luar itu tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Saya tidur di emperan toko saja, itu saya diusir. Jadi hidup saya di luar itu sangat menderita katanya. Makanya kalau di sini ya loh, saya punya kamar katanya gitu. Di sel itu katanya kamarnya dia itu. Dia bilang begitu. Nah, terus ada satu hamba Tuhan yang dulu dari gereja Betani, dia bilang begini. Dia mau bebas nih Pak, suatu hari dia mau bebas nih. Pada saat ada kebaktian di gereja hari Rabu, dia hari Sabtu ini mau bebas nih. Hamba Tuhannya itu bilang sama dia, Daniel, ini kamu saya kasih uang nih 20.000. Nanti begitu kamu keluar dari sini, kamu cari telepon umum, kamu telepon saya. Nanti saya kasih kerjaan kamu supaya hidupmu tidak begini terus. Nah, tetapi dalam kenyataannya setelah dia keluar nggak melakukan itu Pak, nyuri sepeda motor lagi masuk lagi. Nah, yang begini nih Pak, kira-kira menurut Bapak gimana itu Pak orang yang seperti ini Pak? Ya kita cuma bisa itu tadi Pak, siapa tahu nanti di satu titik seperti orang yang disalib bersama Yesus itu Pak. Ya kita harapkan di saat-saat itu dia sadar dan dia bertobat. Karena apa ya? Karena peluang atau kesempatan untuk orang bertobat itu harus terus dibuka. Itulah sebabnya kekristenan itu ada yang tidak setuju dengan hukuman mati begitu. Oleh karena apa? Selalu harus ada kesempatan orang untuk satu kali, satu titik itu dia akan bertobat. Nah, mengenai penerimaan oleh lingkungan itu memang sebaiknya dia dia tidak diterima karena orang tahu latar belakangnya kan Pak. Maka dia harus ke tempat yang orang tidak tahu latar belakang dia begitu. Misalnya ini ada cerita ini ya orang Salatiga ini ya kan. Jadi dia keluar lalu kemudian pertama orang tidak mau menerima, tapi akhirnya ya dia usaha sendiri.
nggak tahu bagaimana gitu, dia punya usaha, kalau nggak salah singkong tuh ya, kalau ya D29 atau apa itu. Nah itu lalu jadi laris Pak. Nah setelah itu baru penerimaan itu ada. Jadi kadang-kadang acceptance, penerimaan itu berlangsung ketika dia sudah menunjukkan itikat-itikat yang baik begitu, dan mau mengerjakan dulu segala sesuatu di luar yang bisa dia mendatangkan income buat dia, apalah itu, mau kebersihan di mana, lalu dia mungkin sementara jadi pemulung dulu gitu. Artinya gini, untuk membayar tanda petik apa yang sudah dia lakukan, dia rela melakukan itu penerimaan pasti menyusul. Sebab orang pun mau menerima kan kadang-kadang berpikir dua kali begitu. Itu manusia. Jadi kita tidak bisa nyalakan, kenapa kamu udah nerima aku, lebih baik aku masuk lagi saja. Nah itu tetap keliru Pak pola pikirnya. Itu yang harus kita benahi. Itu Karena ya. Tuhan sudah menerima kamu, kan pentingnya itu. Yang penting kan Tuhan telah menerima kamu. Sudah, nanti perlahan lingkungan itu pasti akan menerima. Kalau enggak ya kamu di tempat yang baru saja. Tempat yang baru. Nah kemudian disitulah orang tidak tahu tentang masa lalu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Sister Tiara, semakin malam semakin seru. Ya, silakan Sister. Ya, mungkin satu pertanyaan yang terakhir ya Pak, singkat saja. Kan imam itu memimpin keluarganya ya, imannya harus mengcover keluarganya gitu ya. Tapi kalau di dalam Kristen itu kan iman itu kan pribadi ya, tidak bisa diwakilkan sama orang tuanya. Nah kalau anak itu kan kita percaya bayi baru lahir itu kita sebagai anak Tuhan kan percaya begitu lahir sudah berdosa gitu ya. Tidak semua orang kan sudah berdosa gitu ya, begitu lahir sudah ada dosanya. Nah kalau kan itu kalau masih bayi kan nggak boleh dibaptis, dia kan belum tahu gitu kan, belum ngerti. Jadi kalau misalnya bayi itu meninggal, apakah dia meninggal dalam dosa atau gimana itu Pak? Ya. Jadi menurut iman Kristen, untuk bayi yang belum bisa mengambil keputusan bertanggung jawab sendiri, itu dihisapkan dalam iman orang tuanya. Nah, begini, kalau saya sampaikan ini, cukup banyak orang yang tidak sepakat. Begitu. Dia bilang, loh Pak, sekarang kalau dia lahir dari keluarga yang tidak mengenal Kristus, bagaimana Pak bayi itu? Lalu saya bilang, bayi itu dilahirkan dalam keadaan berdosa. Nah, kalau orang tuanya tidak mengenal Kristus, ya dia termasuk, ya juga tidak memperoleh kepastian keselamatan. Saya bukan katakan dia pasti binasa, tidak memiliki kepastian keselamatan. Artinya apa? Diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Nah, kalau misalnya dia kemudian binasa, lah siapa kita yang bisa mengatur Tuhan? Jadi begini Bu Tiara, kita ini sekarang hidup di zaman orang mengatakan hak asasi manusia. Begitu berharganya manusia di hadapan manusia itu sendiri. Tetapi seringkali kita lupa yang namanya hak asasi Allah, kedaulatan Allah. Manusia itu debu. Makanya Rasul Paulus bilang, bagaimana debu bisa berkata kepada penciptanya, kenapa kau ciptakan aku begini, kau ciptakan aku begitu. Kita ini kan cuma tanah liat, debu saja. Gitu. Nah tentu Tuhan itu yang lebih mengerti, lebih tahu apa yang harus dilakukannya. Nah kalau dia katakan bahwa orang lahir semua keadaan berdosa, ya itulah yang Tuhan katakan. Nah kita ini siapa? Dan manusia pun itu cuma debu. Jadi ada dua sikap yang tidak boleh kita lakukan. Ya, ini juga para pendengar di sisi ini. Jadi yang tidak boleh dilakukan, satu ekstrim yang pertama yaitu menghina manusia. Ya siapapun dia, karena barang siapa menghina manusia, menghina penciptanya, tidak boleh. Nah, tetapi yang kedua juga mendewa-dewakan manusia lalu menyalahkan Tuhan. Nah,
itu juga tidak boleh. Karena Tuhan tetap tahu apa yang harus diperbuatnya begitu. Jadi kalau sampai ada dinyatakan dalam firman Tuhan bahwa setiap orang mati itu menanggung dosanya sendiri, ya karena dia terhisap kepada orang tua yang belum mengenal Kristus, ya dia tidak memiliki kepastian keselamatan. Nah, artinya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu, itu saja Bu yang bisa kita sampaikan. Oke. Nah, kalau begitu begini Pak, berarti ada kemungkinan dong orang di luar Tuhan itu kalau seorang bayi itu mati karena itu Bapak bilang tadi otoritas Tuhan, berarti ada kemungkinan dia memperoleh keselamatan kalau Tuhan mau gitu. Ya begini Pak, jadi kalau saya katakan seperti ini, saya tahu ada juga orang-orang yang bisa beda pendapat. Jadi kalau kita ngerti namanya hak prerogatif dari presiden itu punya hak prerogatif, yaitu memberikan abolisi amnesti, gitu kan? Dan gerasi, kan begitu Pak? Iya. Nah, kemudian kepada siapa gerasi, abolisi, amnesti itu diberikan, itu kan sepenuhnya di tangan Pak Presiden. Cuma bedanya Pak Presiden itu kan bukan Tuhan. Berarti dia bisa keliru dalam memberikan abolisi termasuk gerasi dan amnesti. Bisa hanya karena kliknya sendiri, bisa karena masukan-masukan dari penasihat-penasihatnya, atau siapapun orang yang memberi input kepada beliau, lalu beliau mengambil decision itu. Dan itu bukan prerogatif, itu artinya tidak bisa diganggu-gugat. Ya, itu baru pemerintahan di atas dunia ini. Nah, Tuhan itu juga punya yang namanya kedaulatan penuh, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ada pedoman umum, seperti pedoman umum tadi, kalau orang masuk penjara, begitu dia menjalani kehidupan di penjara sesuai dengan hukumannya, maka dia akan keluar lepas, kan gitu, tidak perlu abolisi, amnesti, gerasi, dia akan keluar begitu dengan sendirinya. Sama, ketika kita di dalam Kristus, maka kita memiliki kepastian keselamatan, itu sudah ya pasti ya dan amin. Ya, Yesus menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, itu Yohanes 14. Tidak ada orang lain sampai kepada Bapa kecuali dengan aku, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu berarti di dalam Kristus kita punya kepastian keselamatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan mereka yang di luar Kristus? Maka jawaban saya sesuai dengan kebenaran Alkitab, bergantung sepenuhnya kepada hak prerogatif Allah, disebut sovereignty of God. Kedaulatan Allah. Kita tidak ngerti kok. Misalnya maaf Pak, contoh, ada orang karena kondisi tertentu dia tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena dia bisa dipersekusi, dia mungkin juga ada di lingkungan, contoh lain Pak ya, Naaman ya, contoh di perjanjian lama itu Naaman. Naaman itu dia kan harus menjadi pendamping Raja Aram untuk beribadah di kuilnya. Nah, dia berpenyakit kusta. Lalu dia datang ke Israel, dia disembuhkan oleh Elisa, Nabi Elisa, ditolong oleh Tuhan melalui Nabi Elisa, dia mengalami kesembuhan total. Lalu dia berkata kepada Nabi Elisa, ya Tuhan, boleh enggak aku membawa tanah dari Israel ini? Artinya apa? Ya aku beralih menjadikan Tuhanmu itu sebagai Tuhanku. Tetapi karena tugasku, aku mesti mendampingi raja datang ke tempat penyembahannya dia. Aku mesti dampingi dia, enggak bisa tidak. Apa yang dikatakan oleh Elisa, pergilah dengan selamat. Nah itu berarti Naaman, sekalipun dia tidak beribadah di bait sucinya orang-orang Israel, dia tetap menjadi orang yang mendapatkan prerogatif Allah untuk diselamatkan. Jadi artinya apa? Nah itu tadi Pak, jadi ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, tetapi juga ada kedaulatan Tuhan secara penuh bagi mereka yang belum di dalam Tuhan. Nah, tapi siapa Pak yang mau istilahnya itu untung-untungan? Kan tidak mau Pak. Semua kita perlu kepastian. Ayo, siapa yang mau? Katakanlah ada 10.000 orang di penjara. Ayo ngenteni aborsi, ngenteni gerasi, amnesti. Siapa dan sampai kapan? Tidak ada kepastian Pak. Mending kita cari yang pasti-pasti saja. Iya. Ya Pak, tambahan sedikit ya. Saya kan punya keponakan yang umurnya 12 tahun. Orang tuanya memang
bukan di dalam Tuhan gitu ya. 12 tahun dia sudah sekolah minggu, pernah sekolah minggu enggak begitu lama sih, cuman beberapa bulan, terus sudah menjadi choir di pelayanan gitu ya, ibadah raya sudah jadi choir. Terus suatu saat dia kena tumor yang ganas, terus meninggal karena pertanyaannya, karena waktu dia sakit tumor itu juga orang tuanya juga membawa ke ini, kami orang Chinese kan, ini kita orang Chinese yang terutama yang di Pontianak itu kan selalu percaya ke yang Konghucu masih Konghucu gitu kan. Jadi bawa ke di Pontianak disebut, kami orang Chinese kan sebutnya loya gitu ya, kayak orang dukun-dukun gitu, tapi orang Chinese gitu kan. Jadi dengan cara itu, jadi akhirnya juga meninggal gitu kan, tapi juga ada didoakan sama pendeta, sama ya saya juga doakan gitu ya. Jadi gimana itu Pak kira-kira? Nah, dia berobat begitu apakah keinginan dia atau bukan? Dia kan dan dia juga belum dibaptis, maksud saya tuh, tapi dia sudah melayani, sudah menjadi choir gitu kan. Ya dia sudah tahu lah tentang Tuhan gitulah. Jadi gimana itu Pak nasibnya? Jadi kalau dia melayani, apa artinya itu dia pernah jadi choir dan betul-betul hidupnya lahir baru. Intinya kan lahir baru sebenarnya. Jadi ketika dia lahir baru, dia mengimani siapa Yesus Kristus walaupun belum sempat baptis. Lalu dia juga tahu ketika melayani itu melayani raja di atas segala raja. Motivasinya bukan karena ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, tapi karena dia mengasihi Tuhan yang sudah mati dan bangkit baginya. Nah, kalau sudah begitu, itu yang semua yang saya katakan tadi kan ada di dalam hati, Bu. Ada di dalam hati kan, kita nggak ngerti, ya kan? Apa motivasi dia melayani, gitu kan? Nah, kalau motivasinya tadi karena dia tahu Yesus telah mati bagi dia memberikan yang terbaik atas karya Kristus, ya dia selamat, gitu. Tapi kalau kan masih cukup banyak juga orang-orang yang melayani Tuhan yang motivasinya tidak benar, ya kan, hanya ingin nampang, ingin tampil, jadi belum betul-betul lahir baru. Banyak pelayan Tuhan yang masih hidupnya tidak karu-karuan, itu juga masih banyak ya, jadi asusila, pornografi gitu kan. Jadi kembali kepada heart, karena Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya kita tidak boleh yang disebut dengan menghakimi. Menghakimi itu ada dua. Menghakimi menyatakan orang seakan-akan dia selamat, atau sebaliknya seakan-akan dia binasa. Itu yang kita tidak boleh, karena Tuhan yang melihat dalam hati segala motivasi. Itu yang bisa walaupun dengan memakamkannya cara orang tua masalah, itu kan cuma fisiknya aja, tidak masalah. Yang penting pribadinya dia. Oke, waktu kita sudah ini kayaknya cepat sekali, tidak terasa ya. Iya, nggak terasa. Baik, sahabat-sahabat di sisi semua, seru malam hari ini, luar biasa sekali bersama Pak Petrus. Sebelum kita memberikan closing statement dalam acara ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sebuah lagu yang akan memberkati kita semua tentunya, dan acara ini akan ditutup nanti dengan closing statement. Acara yang sangat luar biasa ini akan ditutup sebagai sesi terakhir dalam solusi problema keluarga pada malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu yang akan saya putarkan berikut ini. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan.
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Baik, sahabat-sahabat di sisi, tanpa terasa saat ini waktulah yang akan memisahkan kita, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saat ini sudah hampir jam 21, dan untuk menutup acara kita yang sangat luar biasa malam hari ini, dan saya rasa malam ini sangat seru ya pembahasan dari Pak Petrus, dan oleh sebab itu kami akan memberi kesempatan kepada Pak Petrus Setia Dharma untuk memberikan closing statement dalam acara ini, supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kepala-kepala rumah tangga, sebagai imam, dapat mendidik keluarganya dengan baik, sehingga dapat membawa iman semakin hari keluarganya semakin menjadi baik. Dan dengan keadaan zaman yang semakin luar biasa ini, kita dapat menjadi keluarga-keluarga Kristen yang bersukacita dan menikmati damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kasih Tuhan, kami persilakan Pak Petrus untuk memberikan closing statement di dalam acara ini. Silakan Pak. Baik, segenap pendengar di sisi radio yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menjaga iman kita dengan saya mengutip Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tetaplah beriman kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan saya percaya kita semua dipimpin, disertai sampai berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Mari saya akan berdoa bagi kita sekalian. Kami datang kepadamu Bapa, menyerahkan di sisi radio ke dalam tanganmu yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya mau menolong seluruh kepengurusan, demikian juga dengan segenap pendengar, dan apapun yang dibutuhkan kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, dan biarlah hidup kami selalu memandang Engkau dengan mata rohani kami, karena Tuhan jauh lebih berharga. Engkaulah permata dalam hidup kami. Engkau adalah permata yang tak ternilai, mutiara yang sangat berharga. Biar hidup kami juga Tuhan dipandang berharga oleh Engkau, karena Engkau juga berkata Engkau berharga di mataku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Petrus Setia Dharma. Kita Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Pak Petrus, Sukasi Sepertiara, dan semua sahabat-sahabat di sisi. Hanya sampai di sini acara ini, dan kita berpisah untuk jumpa lagi hari Selasa yang akan datang jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Black music. Father Unique. Black music. Father Unique.
Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. DCC Radio, suara inspirasi tanpa